Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Giri Andrea. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengalaman belajar saya secara mandiri terkait dengan mata pelatihan akuntabel. Mata pelatihan ini berfokus pada pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas, di mana tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Indikatornya adalah peserta mampu menjelaskan akuntabel secara konseptual teoritis yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. 2. Menjelaskan panduan perilaku dalam kurung kode etik akuntabel. Yang ketiga, memberikan contoh perilaku dengan pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang keempat adalah menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan. Materi pokok yang disampaikan adalah yang pertama, potret pelayanan publik negeri ini. Kemudian yang kedua adalah konsep akuntabilitas. Yang ketiga adalah panduan perilaku akuntabel. Submateri pokok yang diajarkan meliputi terkait dengan potret pelayanan publik negeri ini itu terbagi menjadi 3, yaitu pengertian tentang pelayanan publik di negeri ini, kemudian tantangan di layanan publik, dan yang ketiga adalah keutamaan mental melayani. Kemudian pada konsep akuntabilitas itu terdapat 4 submateri pokok, meliputi pengertian akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas. Kemudian yang C adalah panduan perilaku akuntabel yang meliputi akuntabilitas dan integritas. Yang kedua adalah integritas dan anti korupsi. Yang ketiga adalah mekanisme akuntabilitas. Keempat adalah konflik kepentingan pengelolaan gratifikasi yang akuntabel. Yang kelima, membangun pola pikir anti korupsi. Yang keenam adalah apa yang diharapkan dari seorang ASN. Dan pada poin D, akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan, meliputi transparansi dan akses informasi. Kemudian yang kedua adalah praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga adalah penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat adalah penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Kemudian yang kelima adalah membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan. Panduan perilaku atau kode etiknya meliputi yang pertama adalah akuntabilitas dan integritas, di mana akuntabilitas dan integritas adalah 2 konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dalam hal ini termasuk ASN. Kemudian yang kedua, terkait integritas dan anti korupsi. Integritas sendiri adalah salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Kemudian secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Kemudian jika ucapan mengatakan anti korupsi, maka perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa pula diartikan sebagai kejujuran atau ketidakmunafikan. Yang ketiga terkait mekanisme akuntabilitas itu terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang keempat terkait dengan konflik kepentingan. Jenis umum konflik kepentingan yang terdiri dari keuangan, yaitu penggunaan sumber daya lembaga atau termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Kemudian yang B adalah terkait dengan non-keuangan adalah penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Terkait dengan pengelolaan gratifikasi yang akuntabel, pengelolaan gratifikasi dilakukan salah satunya melalui pengendalian gratifikasi yang merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran. Kemudian yang keenam, terkait dengan membangun pola pikir anti korupsi. Melalui SE Kemenpan RB tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara adalah membuat rambu-rambu bagi semua unsur ASN untuk mengetahui hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Nah, terkait dengan pola pikir anti korupsi, informasi terkait dampak masif dan biaya sosial korupsi
bisa menjadi referensi bagi kita untuk melakukan kontemplasi dalam menentukan sikap untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi di negeri ini. Yang ketujuh, apa yang diharapkan dari seorang ASN? Nah, yang pertama adalah ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif. Kemudian ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. 3. Kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. Keempat, ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak keamanan dan kesejahteraan. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia. Undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Yang keenam adalah ASN melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Baik, itu tadi rangkuman summary hasil dari pembelajaran terkait dengan materi akuntabel secara mandiri. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.